Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita mau update project yang salah satu di tahun ini termasuk unik karena saya lihat jarang sekali seorang arsitek ataupun owner itu yang di dalam area rumahnya ini ada beberapa variasi taman landscape, kolam jacuzzi, kolam artificial, taman outdoor, taman indoor, taman floating. Taman floating itu taman yang seperti menggantung di lantai atas, nanti kita akan bahas satu persatu. Dan intinya di rumah ini, di awal itu kita ada 7 titik pengerjaan ya. Nah, 7 lokasi awal ini teman-teman memang cukup unik karena pertama itu sebetulnya secara dimensi itu rata-rata tidak besar, kecil. Saya beberapa kali menjelaskan bahwa untuk daerah-daerah atau proyek-proyek atau area yang kita bikin, mau itu kolam koi terutama, landscape, taman dan lain, semakin kecil areanya semakin sulit. Idenya pun mau diapain ini juga tidak gampang gitu loh. Tapi inilah hasil desain dan konsep dan lain-lain. Teman-teman nanti sebelum saya bahas lanjutan, kita saksikan dulu cuplikan lokasi awalnya, waktu masih mentah berantakan, denah areanya, kemudian desain-desain 3D-nya, baru nanti kita akan bahas selanjutnya melalui video berikut ini. Nah, itu tadi teman-teman ya. Nah, yang pertama saya akan bahas dulu. Yang pertama itu ada 2 taman outdoor, Val. Taman outdoor ini unik karena posisinya itu dia tidak flat di tanah, tapi dia berkontur, Val. Jadi yang area 1 itu dia naik kemiringan, yang area 2 di atasnya lagi. Ya, nanti videonya tolong ditampilin. Nah, ide, konsep, gagasannya seperti ini. Ada sedikit revisi dari tim arsitek maupun dari tim owner. Tapi intinya segala perubahan itu kita komunikasikan yang terbaik. Ada beberapa tambahan-tambahan biaya dan lain-lain pun mereka semua juga mau sama-sama ngerti. Nah, inilah yang saya bilang, kalau kita kerja seperti ini, kerjasama tuh enak, Pak. Artinya komunikasi juga bagus antara saya, pihak arsitek, pihak owner, pihak kontraktor. Ya, kita pun juga sering ngomong kita ada kekurangan, kita ada beberapa yang miss juga. Tapi intinya kalau komunikasinya ini lancar, komunikasinya ini sangat-sangat terbuka sekali, akhirnya kan kita akan ketemu solusinya dan seperti ini. Itu yang area 1 dan 2. Nah, area ketiga nih yang agak unik, Val. Ini satu ruangan yang kecil yang ada di lantai 1 itu berdekatan dengan kaca yang akses tangga untuk naik sampai ke lantai 4. Jadi ini ada 4 lantai di rumah ini.
Nah ini mau diapain, ini awalnya bingung nih. Sampai tadinya kita bikin landscape yang pakai rumput asli apa segala, mati terus. Karena kenapa? Ini indoor, nggak dapat matahari, nggak dapat, kurang pencahayaan, kurang udara, sehingga akhirnya kita ganti dengan rumput-rumputnya itu kita ganti dengan coral split. Dengan beberapa batuan dan tanaman-tanaman yang tidak terlalu butuh sinar matahari. Nah itulah yang tadi saya bilang, terkadang kita ini tidak bisa pukul rata karena kondisi taman landscape per rumah, per project, per area itu bisa kondisinya beda-beda. Ya, nah yang keempat ini unik, Val. Yang keempat ini adalah sebuah taman yang berkontur dan kita buat seperti bertangga, berjenjang. Ya, nanti desainnya awal, prosesnya sampai ini udah proses finishing. Jadi di sini itu intinya menuju akses ke lantai 2 ada jalannya, ada pelosotan juga yang untuk anak beliau kayaknya main-main. Unik sih, ini ide sekali lagi ya, memang ide secara konsep awal ini dari arsitek dan tim dari beliau, tapi kita menyempurnakan untuk pembuatan tamannya, landscape-nya yang berkontur naik-naik seperti anak tangga. Kita lanjut ke area 5. Itu ada satu ruangan sempit yang menjadi akses. Ini ada ruangan quality time ada bar untuk minuman-minuman. Nah, di sini nanti kita bikin paludarium. Wah, ini paludariumnya ini yang salah satu tantangannya itu membawa balok-balok kayu dan batunya untuk akses naik ke atas nih. Nah, ini yang yang serunya ini ya, kita tata batu-batuan, kayu berpadu dengan tanaman air dan jadinya sangat keren sekali ya. Dan puji Tuhannya owner, arsitek maupun kontraktornya suka semua. Kita lanjut ke area 6, itu ada ruangan gym yang dikelilingi kaca, kemudian dikelilingi oleh taman floating. Jadi tamannya tuh gantung, ada tanaman rambat yang merambat ke bawah, ada juga batu-batuan coral split dan ada tanaman yang menjulang ke atas. Sebetulnya ini tidak terlalu spesial sih, cuman memang ide dari arsiteknya kita kembangkan secara pemilihan tanaman, secara pemilihan rumput, koralnya, batunya sama. Tadinya saya suka batunya ini agak banyak, tapi owner dan arsitek tidak suka. Akhirnya batunya dikurangin, bahkan ada yang dihilangin. Sekali lagi, loh Pak, kok seperti itu kenapa? Ya yang mau menempati beliau, yang punya keinginan beliau, ya kita harus mengikuti. Itu area yang ke-6. Nah, yang terakhir area ke-7 yang paling atas sendiri, itu sebuah taman landscape yang ada di lantai paling atas, lantai 4. Di sekitarnya situ ada juga kita bikin kolam jacuzzi untuk berendam air panas. Ini keren banget. Konsepnya berendam air panas, tema-tema Japanese. Kemudian nonton taman landscape yang temanya Japanese dengan bonsai-bonsai juga. Nah itu tadi teman-teman 7 pekerjaan awal di lokasi ini. Nanti next vlognya kita akan bahas yang 5 area tambahan lagi. Ada yang di samping kolam renang, ada yang di depan 2, ada yang di tempat pos security 1, 4, yang satunya di area dalam dekat ke ruang saya lupa lah. Tapi intinya karena beliau suka dengan pekerjaan awal kita, yang 7 area ini kita suruh lanjut ngerjain 5 area lagi di rumah yang sama. Ya, saya enggak kebayang nanti kalau sudah finish semua rumah ini, interiornya udah masuk, semuanya udah rapi, udah keren, kolam artificial depan, kolam jacuzzi jalan, semuanya, wih, itu saya jamin keren sekali teman-teman ya. Kita juga terima kasih, intinya telah diberikan kepercayaan oleh beliau, dan mungkin untuk teman-teman di area Jakarta Selatan ini ya, proyeknya dari Jakarta Selatan. Jadi Bless juga tidak hanya bisa membuat kolam koi, taman, landscape, paludarium, akuarium, kolam renang, kolam artificial, kolam jacuzzi, apapun itu, teman-teman nanti bisa langsung kontak, hubungin di bawah ini. Ya mungkin itu, jadi ini sudah mendekati proses finishing akhir. Nanti kalau udah finish semua kita akan vlogin dengan semua sekitarnya, desainnya apa aja di area-area yang kita bangun, ada apa aja. Tapi kita harus izin dulu juga, boleh nggak? Karena kan nanti itu udah menyangkut interior, menyangkut di dalam rumah, semoga diizinkan. Tapi pada prinsipnya terima kasih untuk kepercayaannya dari beliau, tim arsitek, tim kontraktor, tim di lapangan, dan yang lain-lain yang sudah banyak membantu. Dan kita juga mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan atau salah-salahnya. Jangan lupa teman-teman, dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu lagi di next vlog berikutnya. Bye-bye.